Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Mudah-mudahan bagi saudara kita, teman-teman kita atau keluarga kita yang kini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan cepat kesembuhan bagi mereka semua. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, para jiran tetangga kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para baik dimanapun mereka berada, tokoh-tokoh agama, para tua kita, kemudian ibu-ibu Yasinan Langgar Nasibah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terasa sekarang ini kita berada sudah di minggu yang ketiga daripada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah termasuk bulan yang diistimewakan, bulan yang dimuliakan. Bahkan bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan, menggunakan ini bulan, akan mendapatkan daripada suatu keuntungan, suatu keistimewaan bila mana yang menggunakan kesempatan tersebut dengan mengerjakan suatu amalan-amalan, menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Makanya di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan, salah satu di antaranya adalah banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah. Dan bahkan dikatakan oleh al-hikmah, apa aja al-hikmah mengatakan, al-ukama, inna rajaba lil istighfari minaz zunubi. Nah, dikatakan sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan banyak-banyak meminta ampun. Nah, jadi sudah kita lewati. Banyak-banyak kita disuruh meminta ampun. Kenapa? Sebab yang namanya anak Adam, yang namanya manusia, kadang-kadang memiliki kesalahan, pasti ada kesalahan. Makanya dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua daripada anaknya, daripada Nabi Adam itu memiliki suatu kesalahan. Dan ingat, sebaik-baik adalah orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Jadi kita kadang kurang dalam sehari ini, kadang kurang omong kawat, kadang kurang pada 100 bacaan minta ampun. Bukan kita wahinilah bagian di rumah ada dua dosanya. Kalau di rumah lagi dua banget lagi bisa ya lah. Bakurung di dalam kamar bisa belakang-belakang
kekosongan. Nah, soalnya apa? Oh, melihat rupanya di TikTok macam-macam gitu, ya kan? Nah, ini, ya, TikTok macam-macam punya lah. Pokoknya dia buka aja situ. Di dunia negara itu tuh, lihat di mana kau manfaat ambil, mana pada lewatin ya, bisa boleh soalnya kan? Oleh kenapa? Di situ banyak aneh-aneh kita lihat ya kan? Nah, perilaku orang tuh macam-macam supaya apa? Supaya lebih dikenal orang, supaya viral segala macam. Makanya bagian dia, menanda kita tulak pokoknya kita batik kalau kan apa? Ada ulah lah kita. Nah, pintar kalau masakan, enakannya orang. Nah, pintar baru lucu-lucu di situ kayak skill orang tak boleh, kayak skill orang banyak mulai segala macam. Nah, masing-masing kita daripada kita menyenangkan hati kita, jangan sampai banyak menimbulkan daripada dosa daripada meniru orang lain. Ya Allah lah, itu barang Allah. Menyenangkan nanti ya kan bapak tak. Nah tadi, cuma tinggal kita dan mempresnya nama-nama kita perlukan di dalam hal demikian. Jadi di dalam bulan Rajab tadi banyak kita beristighfar, makanya kita ada pilihan. Mana bulan yang diutamakan disuruh yang banyak menggawinya itu yang kita gawi. Di bulan Syaban apa disuruh banyak-banyak bersalawat yang kita gawi. Di bulan daripada bulan Ramadan apa kena dianjurkan banyak-banyak kena membaca Al-Qur'an. Yang paling bulan Ramadan banyak-banyak bersalawatan lah buat kemarinnya. Ya lah. Di bulan Syaban banyak mengaji paling enggak dibanyakin bersalawat. Nah, ini. Lalu di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban apa? Wa Sa'bana li islahil qulubi minal uyubi. Di bulan Sa'ban ini jalan hikmah apa? Adalah bulan di mana kita disuruh banyak-banyak memperbaiki daripada hati. Nah, jadi bulan Sa'ban ini banyak memperbaiki hati. Kenapa? Sebab karena hati kita ini banyak orangnya, ya lah. Makanya ketika malaikat Jibril datang mendatangi pada baginda Rasulullah di malam daripada malam disebut Sa'ban, di antara orang yang kadang mendapat daripada rahmatnya Allah, orang yang kadang mendapat daripada ampunannya Allah, apa? Hatinya rusak. Maka rusaknya antaranya dari kurangnya satu jumlah dengki dari orang lain. Nah, dengki. Kalau begini, makanya padahal kan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, istri bila hendak kita di dalam kubur atau nak hendak di dalam kubur kena nyaman, hendak dalam kubur kena tenang, hilangi penyakit di dalam hati kita nampak pandengkian yang ulang, kata juga dengki ulang hilangi untuk menghendak nyaman dalam kubur. Coba ingat sebagian yang ada. Tata baik kita, kita kewajibannya lah. Ini tadi. Jangan memiliki orang kayak apakah orang? Sebab yang namanya kita ini rezeki kita ini masing-masing sudah diatur. Rezeki itu kalau boleh dikatakan makanya ibarat bayangan. Nah bayangan, karena bayangan kita di mana aja kita mau buka kayak itu rezeki juga. Kalau kita masih bayangan orang kan apa sasaran kita balik ini karena Allah. Rezeki kurang sudah. Nah ini tadi. Dan patut kita gawi adalah mensyukuri dengan apa yang kita boleh, maka saya dan percaya akan ditambah oleh Allah Taala dengan apa yang kita syukuri tadi. Nah ini kebanyakan kita ini tadi Pak mau rusak nggak ini, begini tadi. Jadi kita menjaga baik hati kita. Sebelum masuk hatinya di bulan Ramadan, makanya disuruh membersihatin apa? Hatinya adalah wadah harus bersih. Kalau wadahnya ada bersih, dimasuki yang bersih, tetap etiketnya. Juga ada loh. Nah, kita jaga wadah atau digat. Berarti kan baik baiknya. Nah, itu tadi. Jadi wadahnya dibaiki dulu. Kenapa? Ketika dia masuk di bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, dia mengaji sudah kayak orang, membaca kayak orang, puasa kayak orang. Karena hati ini ada bersih, nampak. Ketujuh memandai orang mina, ketujuh mina menggibah orang. Ada hati mainan hati ini tadi menyambut orang, menyambut kada baik apa? Akhirnya apa yang kita tahu, apa yang kita kerjakan
ternyata nilainya kosong di pandangannya Allah Ta'ala. Kosong nilainya apa? Pahalanya kada batal, tetapi nilaian pahalanya dibatalkan oleh Allah Ta'ala, bahkan bisa menimbulkan suatu nilai dosa tambahnya kebiasaan kita ini. Nah, makanya tadi bersih itu nanti kita bila sudah hati bersih, wadahnya baik, otomatis nyaman kita. Nah ini nyaman. Yang kebanyakan ini gitu bang tadi itu oleh kena gawian, kena ulah keluaran, kena belum puasa. Entah kena keluaran kena ada dari muka rumah sambil buku khutbah sambil menyebut rumah ada iyalah buat bisa ada nak kait tu kena kait ulah kena ke taman mana iring itu kami sutuk mata ada juga macam-macam balang melihat cetak ada nang putih dilihat ada nang hiram pahanya macam-macam nah itu nang orang pahala nang orang itu atau nih tadi. Jadi sebelum masuk nanti bersih sudah dipadahkan oleh ahli hikmah sudah memadahkan jaga presiden. Bahkan bila mana ini kita lainnya akan merusak dengan amal-amal yang kita gawi. Dan ingat ketika dimasuknya bulan Ramadan, ditanjil bulan Ramadan itu adalah untuk menerangi dengan hati kita. Makanya bersih sudah bersih. Ujung-ujung bersih. Ibu-ibu jemaah dinas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Ujar Rasulullah memadahkan, man azzama sa'ban, barang siapa yang mengagungkan di bulan Sa'ban. Nih bulan Sa'ban. Ya Allah nih. Makanya namanya apa? Yang pertama, wattaqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, bertakwa namanya apa? Dengan mengerjakan amal-amal taat kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Mulai kita menjaga waktu bulan Sa'ban masuk, baru masuk bulan Rajab, montong nang lantai itu orang ini latihan ya Allah lah orang ini menjaga ya Allah lah. Sebenarnya hati-hati nih mau untuk kita bisa talapas ambil bisa terkadang. Makanya dikatakan ya Nabi apa? Ketika orang berkata-kata, hati-hati dengan kata-kata kita sebab tidak hanya yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Ya Nabi bisa memasukkan seorang tersebut ke dalam surganya Allah, tapi ingat bisa memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Makanya peribahasa itu, ang benar Allah buat benar apa? Lidahmu adalah harimaumu ya. Hati-hati benar tak? Ini benar dapat sudah jelas benar. Ya Allah dipadahkan puji-puji jelas. Jaga kayak apa? Berbuat tadi melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban dengan kita, meninggalkan apa yang patut kita tinggalkan dan disuruhkan oleh Allah Ta'ala, makanya dijauhi. Kemudian apa lagi berikutnya? Wa saka nafsahu 'anil ma'siyati, dan menahan dirinya daripada berbuat maksiat. Nah, nih disuruh kita menahan diri daripada berbuat maksiat. Maksiat di sini apa? Umum. Entah kita disuruh jangan berbuat maksiat baik daripada segi pandangan mata kita, baik daripada segi pendengaran kita, bahkan lagi daripada penguntungan pemandangan kita, terlebih lagi daripada hati kita. Bisa beritirat yang orang apa? Itu beritirat sini nih. Kurangnya atau suara nomor itu dimatiin karena apa?Atuku perasaan kalau baik kita orang ini kalau baik tidak boleh. Orang nambah perasaan kalau baik mengakibatkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan ada beriman mungkin. Ada satu kaidah baik diceritakan orang itu tiba pada sana, jadi tiba pada sana. Ketika pada sana ini kemudian khusus jadi Bilal, tukang ajan. Tahu tukang ajan kan?
Berapa lama lawasnya ketiga ini? Nah, pertama lawasnya jadi bila terus dia berapa 40 tahun, lawas ya, lawas. Pokoknya bilanya datang waktu sembahyang, jadi ada dulu ganti. Makanya dulu di pondok pemanggil itu kayak tetap salawat sekolah di sana di masjid tuh bila itu 2 aja. Dan lampunya pun tak boleh berubah-ubah di pondok tak. Bila kita bawa-bawa biar baik solusi mengganti, lalu solusi basah kan lagi. Apalagi ternyata ada poinnya lagi. Kan ada. Jadi itu kalau terus jadi kita istiqamah di bagian tadi. Lalu ketika 40 tahun menjalani keadaan paling tua tadi, ternyata habis masanya. Kenapa? Ternyata Allah Ta'ala tarik ruhnya sehingga dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia dalam keadaan najat, lalu ditarikin akan orang mengatakan tadi, La ilaha illallah, diingatkan. Bahwa diingatkan nih, nang dasar tadi. Nah 40 tahun menjadi bilangnya, artinya sembahyangnya tepat waktu pada orang nih. Baik dan dijauhi ini kalau ternyata ketika ditalikan akan ada kaum umpati, lalu akhirnya diambilkan Al-Quran. Diletakkan intinya, ingatlah nih kalamnya Allah, ingat jalannya Quran, sehingga sidakat itu menolak. Kenapa? Saksikanlah oleh kalian bahwasanya aku kadang aku yang bukan beriman dengan apa yang kalian temukan dengan aku mengamalkan dengan Al-Quran ini. Jadi ketika yang mengucapkan demikian, maka berembuslah ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, artinya mati dalam keadaan kafir. Padahal orangnya beribadah tepat waktu. Kemudian dilanjut pulang yang kedua, nanti berapa lawasnya? 30 tahun lawasnya nanti pulang. Mengganti kedudukan kakaknya tadi. Ketika di akhir hayatnya pulang sama mengikuti daripada jejak langkah kakak yang pertama tadi. Ditakdirkan la ilaha illallah. Ada mau menolak, dibawakan Al-Quran pulang, sama pulang apa? Ia tidak percaya. Saksikan oleh kalian, aku tidak percaya dengan apa yang kalian tunjukkan selama ini, bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan kalamnya Allah. Terpercaya lagi, mati dia dalam keadaan su'ul khatimah pulang kedua. Menghenti pulang ketiga. Apa yang ketiganya? Apa yang ketiganya kayak apa? Ketika menyaksikan dengan kedua kakaknya tadi dalam keadaan mati su'ul khatimah, maka akhirnya katakan menangi sehingga timbul niatannya berangkat pulang ke haji. Ketika di dalam haji tadi makanya berdoa di depan Ka'bah ketika sudah nyata berdoa, Ya Allah ya Rabbi, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan Islam. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan Islam. Ada doa yang lain dibacanya terkecuali kalimatnya itu tadi. Sehingga orang melihat ada tadi, lalu ulama di sana itu memaraki di sini tadi. Jangan ulama itu menakoni. Kenapa dalam di sini? Aku di sini melihat di sini kamu baca ini kalimat, maka itu kan ada yang lain. Artinya minta doa supaya mati dalam keadaan mati dalam keadaan Islam. Ada yang lain kan apa sebab? Lalu berceritalah ini tadi dengan si ulama tadi memisahkan, wahai Syekh, ujian ini tadi, sesungguhnya Yasmin menandakan dulunya dia memiliki 2 saudara. Yang mana 2 saudara itu tadi, keduanya itu tadi dalam keadaan mati su'ul khatimah nyata di hadapan mata ulun. Padahal pekerjaannya, gaweannya, saya 40 tahun, saya punya 30 tahun mengabdi. Kenapa? Menjadi seorang bilal di masjidnya Allah Ta'ala. Lalu kan ulama itu kenapa? Mati karena iman dari kenapa? Karena sebab cuma wahai Syekh,
gawian kekawulun itu tadi. Bila mana habis tuntung sembahyang, kita duduk di pelatar masjid atau di pelatar langgar, ada lepas nih membicarakan daripada aib-aib orang lain. Jadi bahayanya kita nih. Gara-gara mau mandir pulang terus menjadi tabiat kebiasaan sehingga menolak mendapatkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga perlu lidah kita, sehingga dipulak-balikan ada iman kita, sehingga akhirnya mati dalam keadaan ada iman ini namun takutan benar. Ujian langsung ini. Makanya berdoa mudah Allah mati dalam keadaan Islam, jangan menuruti godaan sang pemuda tadi. Dan jadi boleh hati-hati benar. Jangan sampai kita anggap sesuatu yang hal demikian. Begitu kita keluar rumah, duduk di belakang rumah, berkumpulan dengan tetangga di sekitar kita, asik akhirnya mengarungi, akhirnya menyebati orang. Nah, hati-hati. Kita namanya Mbak Ahmadiyah ini belum tentu Ahmadiyah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Andai bagi diterima jadi kita menyebati orang, nah terjadi bisa kurang dengan baik. Jatah orang kita sembati, nah ini ruginya kita. Makanya kita disuruh berhati-hati dalam demikian. Bila mana sekiranya kada memberi manfaat, lebih baik kita bagian di rumah aja. Baik berarti tokan sama yang Allah banyak berarti orang nasib lagi ya. Niat adalah niat kenapa? Niat dakwah. Bagaimana kita mendakwahkan orang itu tadi kan macam-macam caranya. Andai kita ujar Habib Ahmad Al-Habsyi apa madakan, andai kita ada bisa tolak konten kayak orang, ada bisa bertiktokan kayak orang, ada bisa ibaratnya ulas status kayak orang. Bila ada kalimat yang baik, ada dilihat banyak video yang bagus, jangan kita pemalar. Di sini apa? Pemalar ni malaiknya koler. Apalagi berarti membagikan men-share ya lah. Apalagi men-subscribe bagian lagi. Padahal di sini apa? Nah hal tersebut kira mana kita memperbuatnya, nah ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Nah, makanya pada nanti barang siapa menunjukkan sesuatu kebaikan dituruti orang lain, maka ia akan mendapatkan dengan apa yang dituruti orang lain tadi. Jangan terus ada kawan banyak orang jangan main-main ya namanya. Oleh apa? Nang kita tulis, nang kita gawi itu tadi kita simpan. Enak ada yang bukakan lembaran-lembaran hasil kita tadi. Makanya kita niat tadi mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Amal jariah itu tadi, ya amal jariah ini kada tinggal baik aja, nak kada baik kita ada amal jariahnya ya lah. Ada amal jariah yang menguntungkan bagi seseorang, yaitu amal-amal kebaikan, amal kebaikan. Ada yang amal jariah yang dapat membinasakan orang lain. Makanya jangan poler, jadi lihat bagus. Paling kita lihat gambar guru sombong, bawahnya macam guru orang baik. Ambil, jangan poler kita malaiknya jangan. Niat kita sedekah itu barang. Banyak kita poler, benar dia melihat. Benar. Ini padahal ini apa jariahnya tadi? Mesti dia tidak ada orang tahu, wah bingung benar bisa membagikan. Ada tahu ini rusak, ya lah. Itu deh. Nah kalau bagus tuh mana ya? Dia tidak kan. Atau gimana mau bagi-bagikan? Tahu bagi dosa dilihat orang saya itu. Nah, ibaratnya nanti bagian kada baik dia dosa dapat semua dosanya. Nah ini. Jadi kita melihat keadaan dari banding dari ibadah kada. Nah itu kan perlu kita perhatikan. Kemudian lagi, bila mana ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, di bulan Sya'bannya kau bertakwa dengan Allah Ta'ala, mengerjakan dengan amal-amal taat, kemudian menahan dirinya daripada perbuatan maksiat, maka jatah orang tersebut ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ghafarallahu Ta'ala junubahu, maka Allah akan mengampuni akan dosa-dosa orang tersebut tadi, diampuni dosa kita. Nyamannya tenang. Kemudian apa lagi? Wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati min
minal balaya wal amradi kulliha, dan orang tersebut nantinya ya Rasulullah SAW akan mendapatkan, dapat menyelamatkannya daripada segala bencana dan daripada semua penyakit-penyakit, terhindarnya daripada tahun tersebut tadi. Jadi kita hendak karena penyakit, kadang hendak karena bencana, hendak diampuni oleh Allah Ta'ala. Gaul di bulan Sya'ban ini banyak-banyak kita berbuat hal yang bagus-bagus, termasuk di media sosial, dan itu termasuk juga mencet atau bertiktokan, sebulan status, jangan bulan status itu nak ada kawan, belas kali dua lagi lo tulis saya sebelum ini lah, tulis ada nak itu lah, ada lah buat. Ayo kemudian ada surat. Nah, kalau ada dikiranya tadi persoalan angka itu tadi itu tuntas masalah lagi banget lagi ya. Sebab hati orangnya ada dan terkadang pemanasan, ada yang dingin, ada yang termotivasi, nah segala macam. Akhirnya seorang bagi begalau lagi situ, dia lah nulis orang lagi tulis status. Bersoal lagi dituliskan, oh ini, nang aib nang lagi banyak diusahakan, kada boleh, ya, kada boleh sama sekali, sebab segala sesuatu rahasianya adalah rahasia kita pribadi, jangan anda mau keluar, tidak boleh, jadi benar lagi sama. Kalau aja nanti pisahkan kawan curhat, jangan, kena malah kita dibukanya, aib kita dibukanya. Kita boleh mengadu dengan demikian, kita lihat yang kurangnya dan kita bawa sekira-kira begitu kita mengadukan daripada permasalahan kita ada solusinya. Jadi kita lihat manusianya juga. Namun kita mengandalkan orang yang menguntungkan, bagi saja biarlah, hanya dengan bagi saja. Ibaratnya belum saja sampai sekampung sudah kawan orang manusia. Aneh. Oleh kenapa beritanya cepat tanah? Ini lah. Ini berita itu dapat benar. Apalagi kayak ini ya, karena kata lihat pinanang-pinangannya kayak gadget, aju benar. Ini padahal demikian ini menimbulkan dosa sebetulnya. Cuma terkadang kita menganggap hal demikian tadi biasa. Padahal jangan perlu demikian. Jadi kenapa kita disuruh mengerjakan daripada banyak-banyak di bulan Sya'ban dibanding bersalawat? Rabbia Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsi. Sesungguhnya ya Rasulullah, Allah Ta'ala itu ada menciptakan laut nur, daripada nur, dan di bawah daripada arsy Allah Ta'ala. Selain itu pula ujar Rasulullah apa? Summa khalaqa malakan lahu janahani ahaduhuma bil masriqi wal akhar bil maghribi. Lalu ujar Rasulullah berkisah apa? Kemudian Allah ada menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini memiliki dua sayap. Nah, ini bersayap malaikatnya lah. Nah, ini kan ditipin itu malaikat tanpa sayap dia lah. Nah, ini datang malaikat bersayap. Satu sayapnya berada di bagian timur, ujar Rasulullah. Sabutinya lagi berada di bagian barat. Wa sultatul arsy Warislahu ta'atal awad sabi'ati. Kapalanya ya Rasulullah ba'anak di bawah alasnya Allah Ta'ala, bagisnya ba'anak di bumi nampak tujuh, lapisan bumi nampak tujuh di bawah. Artinya kenal benar ya lah. Malaikat ini kenal saya itu melihat kenal. Ini khusus malaikat ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dasar memberi keistimewaan bagi orang-orang di bulan Sya'ban nampak. Orangnya nampak tujuh bersalawat. Nah, lalu ya Rasulullah, fa'idha sallal abadu alaiya fi syahri Sya'ban. Maka apabila bersalawat seseorang hamba kepada ya Rasulullah di dalam bulan Sya'ban, nah, di dalam bulan Sya'ban bulan Sya'ban maka ujar Rasulullah maka amarallahu ta'ala jalikal malaku an yaqmisa ima'in hayati. Maka Allah Ta'ala memerintahkan dengan semalaikat itu untuk banyakan
zat air kehidupan. Penyelam dari Allah Ta'ala. Suruh menyelam. Maka ketika Allah memerintahkan bayang sujalikal malakus ma yakhruju minhu bayang janahahu bayang min kulli risatin katratun. Nah, maka ujar Rasulullah bernyalamlah si malaikat itu tadi. Bas penyelam kemudian timbul keluarnya di banyu tadi. Ketika timbul malaikat keluar banyu nakai itik nakai apa? Itik penyelam, bas penyelam berbagai kayak warna apa jenang itik. Manu nampan ya, manu buruk ya lah. Manu banyu di ananya nang awaknya tidak. Bergebak nih. Nah, si anani si malaikatnya. Maka ketika ia daripada menggerak-gerakan bulunya tadi maka meneteslah air yang berada di bulu di batang tubuhnya si malaikat di kuburan nang kubur itu ujar Rasulullah fa yakhruqullahu ta'ala min kulli fitratin manakan maka Allah jadikan setiap banyu nang kubur dititikan awaknya si malaikat di bulu-bulunya Allah jadikan satu malaikat. Maka malaikat tadi yang mana malaikat itu tadi ya Rasulullah yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah nama mintakan ampun kepada orang yang bersalawat di bulan Sya'ban ini sampai nantinya datangnya hari kiamat. Luar biasa. Karena juga salawat untuk supaya melarangkan hati kita. Sebab salawat yang kita baca ini ada jadi kita nampak dinding-dindingnya. Berbeda kita ketika kita membaca amalan-amalan kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, bila ada unsur kita ada di dalam orang, anda dipuji orang, maka nilainya bukan menjadi pahala, berubah menjadi dosa. Beda dengan salawat. Dia membaca salawat bunga-bunga kan, dia jalur bahasa Banjar tapi dia mengijil kan baca apa datang berpahala. Enak. Kalau gua ulah-ulah itu baliuk situ. Salah aja lupa aja. Dina ungang baca salah aja tetap jadi pahala. Harapnya tadi. Harap daripada salawat ini tadi. Maka daripada itu, mumpung kesempatan kita masih ada, kita gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah membalas kita dengan rahmat-Nya. Dan ada satu salawat. Nah, mana salawat ini bila kita baca sama kayak orang membaca salawat, satu salawat dibaca sama kayak membaca salawat seharian dengan salawat biasa. Ya salawat banyak macamnya. Enggak panjang bagian. Enggak panjang enggak pendek ya sah saja. Nah, paling pendek ya sallallahu alaihi Muhammad salawat Jibril. Mungkin itu kayak panjang lah. Ya Allah salawatnya diurun ini lah. Nah nih dari baca nih ya Allah. Nah salawatnya tadi. Nah salawatnya lah membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Apa lagi sudah ulang? Apa lagi ulang? Kalau ada, nak ringan meledaknya. Kalau ada, sekali lagi ulang. Iyalah, pasang palingnya ya Allah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Dua kali sudah. Ulun kamu nulisnya, ulun kamu nulisnya enggak nulisnya. Nah, ya kalau jalan ini nih, mana ujung-ujungnya kesakatnya nih, mana? Nih, jalan mana nih tadi? Nih memadahkan ini nih, ibaratnya
Kalau memadakan biar memadakan tetap berarti dia tahu lain. Dan kita perlu memadakan dengan tepat juga. Ini beberapa tadi ya Bapak. Dan ingat salawat ini luar biasa ya. Makanya sampai kejadian seseorang mengamalkan salawat, sekalipun Nabi memadakan kan orang mengamalkan salawat setiap hari sekalipun tidak kurang, tidak akan mematikan oleh Allah Taala kecuali sudah dikatakan sudah tempatnya. Cuma syaratnya jangan meninggalkan sembahyang. Kalau begini salawat hanya lima dia sembahyang pada lagi salah orangnya. Nah, mungkin ini yang dapat tersampaikan ulang mudah-mudahan ada faedah obat yang kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kesalahan dan kesalahan serta kehilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.